enjoy, dinikmati aja Bu, ridho aja sama siapa? Allah. Karena kita memang sedang diperintahkan oleh Allah sendiri. Betul? Jadi adab kepada seseorang yang hari ini ditakdirkan oleh Allah sedang melakukan A adalah tidak pernah minta kepada Allah untuk menjadi B. Understand? Coba ditanya mengerti, jawabannya 10 kan? Keren sekali. Nah, ini dirahmati Allah, ini untuk mengokohkan, menguatkan hati kita. Ya, karena terkadang ciri fitrah manusia itu kabad. Apa kabad itu? Keluh kesah. Ada apa-apa mengeluh, ada apa-apa berkeluh kesah. Betul? Ini cirinya. Nah, kuatkan hati kita dengan mengatakan enggak ada gunanya kita berkeluh kesah karena enggak bakalan bisa merubah keadaan. Yang mampu merubah keadaan hanya siapa? Allah. Jangan mendengarkan pendapat orang lain. Kita tidak bisa menutupi, mohon maaf, mulut orang lain karena terlalu banyak. Yang bisa kita lakukan menutupi telinga kita dengan kedua tangan kita. Betul? Bisa dipahami? Maksudnya apa? Tidak usah kita dengarkan. Karena kita pahami ini kehendak Allah, nikmati saja. Bu, kalau sendirian itu begini loh Bu, bahaya loh Bu, sendirian terus. Coba cari, nggak apa-apa lah, jadi istri ketiga nggak apa-apa. Waduh, banyak. Istri keempat juga nggak apa-apa, istri keempat Pak ini nggak apa-apa. Terus saja kita ini dia apa? Dikasih komen. Kita nggak bisa menutupi, mohon maaf, mulut orang lain karena terlalu banyak. Yang bisa kita tutupi kedua telinga kita dengan kedua tangan kita. Fokuslah kepada apa yang sudah ditakdirkan Allah, terimalah. Betul? Terkadang keluhan itu karena kita melihat sinetron Indosiar. Oh, gitu ya. Jadi ketika kita melihat sinetron, akhirnya kejadian kita ini teringat di sinetron. Wah, kayaknya sama dengan di sinetron. Wah, jadi kemana-mana akhirnya. Ya, ini. Nah, jadi kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah A, sudah ditakdirkan oleh Allah menjalankan tugas A, lalu kita berusaha pindah pada Allah, belum menghendaki pindah, itu yang disebut dengan jahil. Bahkan jahilnya disebut dengan jahil murakkab. Jahil apa Bu? Jahil murakkab. Apa jahil murakkab itu? Jahil paling berat, paling tinggi. Sejahil-jahilnya orang itu namanya jahil murakkab. Jadi ada jahil basit, ada jahil murakkab. Apa jahil basit? Jahil basit itu orang yang tidak tahu sesuatu dan orang itu tahu bahwa dia tidak tahu sesuatu. Ini jahil basit. Saya nggak tahu dan saya tahu bahwa saya tidak tahu. Itu namanya jahil apa? Basit. Ibu tahu hafal surat Al-Imran? Acungkan tangan yang hafal surat Al-Imran, cung. Acungkan tangan yang tidak tahu, cung. Ini namanya jahil basit. Jahil basit itu kita tahu bahwa kita tidak tahu. Nah, orang yang tahu bahwa dia tidak tahu gimana? Nyari tahu. Betul. Tapi jahil murakkab ini yang parah. Siapa jahil murakkab itu? Orang ini tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak. Jadi kalau ditanya, Bapak hafal Ali Imran? Enggak tahu saya hafal atau enggak. Bapak bisa baca Quran? Enggak tahu saya bisa baca atau tidak. Nah, kalau dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu yang disebut dengan tahu. Contoh, kita nggak tahu jalan, nggak tanya-tanya. Pokoknya kesini jalannya, kesini jalan. Akhirnya apa? Kesasar. Ini disebut dengan jahil murakkab.
Jadi ibu yang dirahmati Allah, saking ini tidak bolehnya, Syekh Ibnu Athaillah memberikan kepada kita peringatan bahwa orang-orang yang menolak apa? Menolak kehendak Allah, tidak menerima takdir dari Allah, itu disebut orang yang jahil murakkab. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa Allah adalah Tuhannya. Ya. Jadi jahil murakkab itu adalah jahil yang dia tidak tahu bahwa Allah adalah yang menciptakannya. Bahaya. Nah, kelihatannya nggak mungkin kita seperti itu, tapi kenyataannya, realitanya sering kita melakukan itu. Pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ada satu sifat nafs yang ada dalam diri kita yang dia tidak pernah mau mengakui sebagai Allah sebagai Tuhannya. Betul? Siapa itu? Nafs amarah yang dalam diri kita. Betul Bu? Nafsul amarah. Jadi ketika kita punya nafsul amarah, ya, nafs amarah, nafs yang selalu menyuruh kita pada keburukan, disuruh kepada keburukan, terkadang Masya Allah, ya, akhirnya kita ini tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Betul? Ya Bu, betulan. Pernah gak ibu punya bisikan-bisikan buruk terus dilakukan? Adakah dalam diri kita mengatakan gak boleh, ini gak boleh, tapi kita terus menjalankannya? Itu kenapa? Karena di dalam diri kita ada diri yang tidak mengakui sebagai Allah sebagai penciptanya, yaitu nafsu. Bisa dipahami Bu? Kemarin sudah disampaikan gimana caranya agar si nafsu ini bisa mengakui Tuhannya. Dengan cara apa? Dilaparkan. Ya, memperbanyak puasa. Hanya dengan dilaparkan si nafsu itu bisa mengakui Allah. Maka nafsul amarah itu bisa berubah jadi lawamah, bisa menjadi mutmainah, ya, mulhamah lalu mutmainah, itu karena riyadhah puasa dan riyadhah zikir. Ya. Saat kita memperbanyak zikir terus, istighfar kepada Allah, lama-kelamaan hati kita ini berubah jadi dari amarah jadi lawamah. Insyaallah terus, ya Allah saya banyak kurangnya, ya saya banyak buruknya, kebuka. Bisa dimengerti Ibu? Nah, sampai sini dulu ya. Jadi adabnya bagaimana kalau hari ini dikasih oleh Allah takdir, nikmati takdir itu, terima takdir itu apa adanya, dan jangan pernah minta sama Allah pindah sebelum Allah yang memindahkan. Jadi, sebelum Allah yang memindahkan. Gimana caranya, cirinya Allah itu memindahkan keadaannya? Contoh, misalkan kita dengan 3 anak itu sudah cukup lah, dengan kita bekerja seperti ini. Tapi ternyata anaknya nambah jadi 5 dan semuanya di sekolah, sehingga kalau dihitung per bulan harus ada 10 juta misalkan, atau 15 juta. Sedangkan penghasilan kita berapa? 5 juta. Ini tanda Allah sudah menyuruh apa? Pindah makom, pindah gigi, gitu ya, nambah. Oh, sampun, kalau Allah yang menyuruh budal, ya, budal Mas, budal. Atau ibu-ibu dulu ketika misalkan ada suami, Masya Allah, uang itu di dompet penuh ya, 1000-an, 100. Ya, ya, penuh gitu Bu ya, penuh. Ibu di rumah aja udah aman, yang penting ibu sholat 2, zikir, fokus ke anak, doa, puasa, udah cukup. Ternyata Allah takdirkan suami kita duluan meninggal, padahal anaknya berapa? 4. Wah, ini suruh budal nih. Kayaknya kita apa? Budal. Budal apa? Ikhtiar berubah makom ke Allah yang menyuruh. Atau awalnya kita ini pengusaha yang luar biasa, muter kemana-mana, ya seperti setrika. Tiba-tiba Allah kasih ujian sakit. Sakitnya harus di rumah. Ini yang sebenarnya saya sampaikan, ada sakitnya harus di rumah. Bahkan udah nggak bisa kemana-mana, emang duduk berbaring. Itu tandanya Allah sudah memindahkan makom dari asbab menjadi tajrid.
Bisa masih lupa Bu? Asbab sama tajwid masih lupa? Ini makalah kedua. Bono gimana? Masih lupa, masih ingat? Oh, masih ingat ya. Alhamdulillah. Saya husnudonnya masih ingat. Ya. Jadi saya pernah silaturahim ke beliau, nangis itu beliau, ya Allah Mas, bilangnya enggak Mas, karena dekat sama saya bilangnya Ustaz. Ya Allah Ustaz, kata beliau. Kenapa? Kasihan ya sama siapa? Sama istri, sama anak. Saya udah nggak bisa apa? Kerja tuh gimana pada sepingin saya kerja, sedih nangis. Terus sebentar. Yang menyuruh sakit siapa? Bener. Kenapa nangis terus pengen kerja? Mau kerja bagaimana udah nggak bisa. Coba sekarang dipikir apa yang bisa dilakukan ketika sakit. Allah kasih fasilitas bagi orang sakit. Apa fasilitas orang sakit? Kalau dia bersabar, doanya dikabulkan. Sekarang makom panjenengan bukan usaha. Makom panjenengan sekarang adalah doa. Bersabar saat sakit dan doa. Doakan saya agar saya bisa ikhtiar banyak sehingga bisa bantu keluarga jenengan. Doakan siapa lagi yang mungkin dekat sama panjenengan agar dia bisa ikhtiar dan rezekinya banyak dan begitu bisa bantu jenengan. Berubah wajahnya. Oh, berarti saya masih bisa. Bisa, tapi beda cara. Betul. Caranya gimana? Doa. Jadi kita tidak boleh apa Bu? Mengeluh dengan keadaan, karena di setiap keadaan itu pasti ada yang momen yang terbaik. Saya ulangi Bu ya. Di setiap keadaan yang Allah takdirkan ada momentum terbaik kita yang bisa kita pakai untuk menggetarkan arsy-Nya Allah. Saya ulangi sekali lagi. Di setiap momentum apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kehangat apapun yang Allah takdirkan kepada kita, di sana ada waktu, ada keadaan yang dengan keadaan itu kita bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Apapun yang kita inginkan Allah tuh temukan itu, karena Allah pasti ngasih yang terbaik. Di saat ibu sendiri tidak punya suami, di sana ada waktu di mana Allah doa ibu akan menggetarkan arsy Allah. Maka pilihlah saja. Di saat Allah kasih ujian apapun, di sana ada waktu terbaik, ada keadaan terbaik yang dengan keadaan terbaik itu kita bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Sakit sehat, sehatnya otot kawat balung beton. Ya, betul-betul sehat. Nah, di waktu sehat itu ada kondisi yang kalau kita lakukan bisa menggetarkan arsy Allah. Apa? Ikhtiar. Nggak pernah istirahat. Kayaknya dia nggak pernah capek. Ya mumpung sehat. Betul nggak? Ya tetap kita mengatur syariatnya, istirahat tetap. Tapi kita pun, karena ini adalah waktu saya untuk ikhtiar. Kalau dalam bahasanya pohon itu, waktu saya untuk terus mengejar air sedalam apapun dan berbuah, maka dia lakukan itu. Jadi setiap waktu itu ada masanya. Setiap masa ada tanggung jawabnya. Betul? Ibu kira-kira tanggung jawabnya sekarang apa? Beda-beda. Yang punya anak, tanggung jawabnya adalah mendidik, mengurus anak. Yang di rumah, yang tidak diperbolehkan kerja oleh siapa? Suami gimana? Berarti tugasnya apa? Melayani sebaik mungkin di rumah, mendoakan suami, menjalankan semua dengan baik. Itu adalah ini, apa namanya? Makom yang harus dibangun. Betul? Yang hari ini memang kondisinya memang nggak ada, berarti harus budal keluar. Ya sudah, budal itu kondisi terbaik yang Allah kasih. Nah, bisa dipahami ya. Maka mari kita pahami sekarang Allah memposisikan kita di mana? Di tajrid apa di asbab? Kalau di asbab, berasbablah dengan semaksimal mungkin. Doanya pol, ikhtiarnya pol, serahin hasilnya kepada Allah. Betul? Jadi ikhtiar itu ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi hidupnya ibadah. Subhanallah. Bagaimana saya sudah sepuh nih, sudah pensiun, udah 72 tahun, makomnya udah beda. Jangan memaksakan diri, ikhtiar. Sampai
kecapean, lelah gitu. Makomnya udah makom istirahat, makomnya udah makom doa, zikir. Mungkin dikit-dikit lah. Makomnya mendoakan anak, mendoakan cucu. Kan beda-beda. Ada fungsinya masing-masing. Kita menjadi khalifah itu pada usianya masing-masing. Betul. Kalau usianya masih 16-17 tahun, jadi khalifahnya apa? Nuntut ilmu sebanyak mungkin. Ya, belajar dimanapun, nyari ilmu sebanyak mungkin. Khalifah bagi usia 30 sampai 40 tahun apa? Menanggung nafkah keluarga, menjadi tulang punggung, menjadi pijakan bagi anak-anak kita. Biar kaki kita dipijak, bunda kita dipijak, semuanya diinjak, nggak apa-apa. Kepala pun diinjak sama anak, nggak masalah. Karena itu adalah makom kita. Ketika usia sudah 50 tahun, 60 tahun, makom kita sudah makom di mana kita sudah berbuah. Lebih banyaknya kita memberikan inspirasi pada orang lain. Punya makomnya masing-masing dan diterima. Makomnya dikasih ujian, jadilah orang yang baik ketika Allah kasih ujian, menginspirasi. Karena ketika kita mampu melewati ujian, kita bisa ngasih tahu kepada orang yang sedang diuji, jalannya ini, arahnya ke sini, Bu, beloknya kiri, Bu, ya. Kenapa? Karena kita udah duluan. Oh, ibu mau naik gunung, gunung apa? Merbabu. Nah, naiknya ke sini, Bu. Nah, kalau ke sini ada jurang, Bu, kesini aja lurus. Nah, lurus nanti kalau kiri, Bu, nah di sana ada ada tandanya adalah pohon kelapa. Nah, di sana ibu duduk sebentar, 1 jam 2 jam, nanti naik lagi karena puncak. Nah, itu namanya kita tahu, ngasih tahu orang. Jadi kalau panjenengan sedang dikasih oleh Allah ujian, maka nikmati ujian itu, catat apa aja kira-kira hikmah dari ujian tersebut, dan ketika ada orang yang ketemu dengan ujian yang sama, kita bisa ngasih jalan. Nih, kesini tuh jalannya, kesini jalannya, sehingga kita mendapatkan pahala besar, menjadi wasilah kebaikan, petunjuk bagi orang. Betul? Jadi tidak usah ngeluh, apalagi minta kepada Allah berpindah tempat. Itu kurang adab. Betul? Baik. Kita akan lihat contoh-contohnya itu ya. Contoh adab kepada Allah ketika kita dikasih oleh Allah takdir. 1. Allah menempatkan diri kita sebagai penuntut ilmu, dan Allah cukupkan padanya perkara-perkara dunia. Maka adanya gimana? Kita ridho dengan kondisi itu. Ya, kita ridho dengan kondisi itu, jangan berpindah tempat kepada yang lain kecuali Allah yang memindah. Ini kan orang para penuntut ilmu nih. Ibu mau pagi, mau sore, mau malam, santai aja nuntut ilmu. Kenapa? Om di rumah udah aman. Tiap bulan rekening kita bunyi kling, gitu ya, 10 juta, 15 juta. Ngapain lagi tuh kalau gitu mah? Tinggal apa? Terusin aja, berarti itu makomnya di sana. Betul? Gimana kalau ada yang majlis taklim datang, tiba-tiba HP kita kering, maaf ibu sudah terlambat 2 bulan, belum terbayar. Nah, jangan diam aja, segera. Iya, ikhtiar untuk bayar. Paham ya? Maksud saya paham ya? Artinya ada makom-makom tersendiri yang Allah kasih, jangan berpindah kecuali Allah yang memindahkan. Karena kalau kita berpindah sendiri, kalau itu bukan kehendaknya, enggak jadi. Itu sudah sering saya lakukan, Bu, maksudnya. Kehendak Allah, lalu saya lawan, saya punya kehendak sendiri, enggak jadi. Karena Allah punya kehendak. Betul. Berapa kali saya berikhtiar untuk merubah kehendak, tapi karena Allah yang punya kehendak, nggak bisa. Di antaranya saya nggak mau jadi ustaz, nggak mau jadi kiai, nggak mau jadi guru, serius. Maka kalau kakak-kakak saya pesantren, terus MTS, MAN, PGA kalau dulu ya, IAIN, saya nggak tahu, semuanya negeri, karena nggak mau jadi guru itu. Tapi tetap aja kembalinya jadi guru penceramah. Nggak bisa, karena itu kehendak siapa? Kalau saya terus melawan, ya nanti Allah marah. Betul ya? Bahkan saya itu nggak mau jadi pimpinan pondok, Bu. Malah sudah sepakat tuh, saya didaulat menjadi pimpinan pondok di Al-Kamaliyah. Nanti dulu saya sebentar, aku belum siap. Malah terus saja melawan saya, menghindar. Padahal sudah
diminta. Sudah sembunyi-sembunyi kalau mengimam itu saya sholatnya itu belakangan. Saya nggak mau jadi imam. Ternyata jamaahnya nunggu. Masya Allah. Ya sudah. Saya jadi imam. Sudah sering saya berikhtiar untuk melawan. Kalau ini saya takutnya ini nafsu. Ternyata karena kali sampun, karena kalau saya jalan. Betul Ibu? Jadi kita tidak bisa menghindari kehendak Allah yang sampun. Kalau kehendak Allah nikmati. Ibu mau menghindar bagaimanapun, kalau kehendak Allah ya sama. Siapa sih yang pengen hidup sendiri? Enggak, pengennya bersama. Betul Ibu ya? Nah kalau udah sendiri gimana? Masa kita mau menghayal dengan guling? Ya nggak bisa. Ya udah nikmati saja kesendirian itu. Betul? Bisa dipahami Ibu? Alhamdulillah. Lanjut ya. Baik. Apabila Allah menempatkan kita ya sebagai seorang yang pengusaha berdagang ya, dan dalam perdagangan itu tidak sedikit pun agamanya bahaya. Jadi berdagang dan agamanya selamat, maka teruslah berdagang, jangan pindah tempat. Memang genetiknya pedagang Bu, sejak dari orang tua sebagai apa? Pedagang ya, sekarang ya dagang. Bahkan mau jadi guru nggak jadi. Kenapa? Jualan kaos malah di sana. Karena emang pedagang darahnya. Kalau saya di mana-mana itu tetap jadi guru, karena dari dulu orang tua saya kepala sekolah jadi guru. Saya mengidam-idam tetap jadi kepala sekolah. Itu kan jadinya genetik yang nggak bisa dihindari. Jadi kalau panjenengan dagang dan tidak tidak akan bahaya agamanya, nikmati aja di pedagang. Ada yang darahnya pedagang Bu, lihat jamaah tuh pingin jualan, ada. Ini prospek saya. Ini nggak apa-apa, jangan itu selamat ya, nggak masalah. Ada ini. Oh kalau presentasinya umum kok, bahkan kita ini sulit untuk menolak. Di mana kamu saya? Jadi nggak belinya, nggak bisa tebar manfaat di siapa saja. Ada itu. Memang terusin kan itu makomnya. Ya. Betul? Itu makom. Kita lanjut ya. Yang ketiga, Allah menempatkan kita dalam pemerintahan sebagai pegawai negeri ya, dan dalam menjalankan tugas itu bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa menjadi amanah untuk rakyat, menolong rakyat, jalankan itu karena itu adalah makom. Bapak Ibu yang hari ini menjadi PNS, yang jadi apa? Pelayan masyarakat di kecamatan, di desa, di kota, support. Kalau ini jenengan memang sudah ditempatkan oleh Allah di sini, amanah ini harus dijalankan dengan baik. Mas Dito tuh dikasih tahu tuh gimana caranya agar dia menjalankan amanah dengan baik. Kenapa? Karena sudah di sana amanahnya. Betul Bu ya? Atau ibu yang hari ini sedang berjalan di sana, ibu menjadi istri pejabat negara, istri pegawai BUMN, support suami agar dia menjalankan amanah dengan setuju? Atau ada yang menjadi pejabat negara, ibu RT. Ada di sini Bu RT? Support suami agar dia menjadi pejabat negara yang bagus. Iya, RT itu bintang 7 tertinggi. Presiden bintang 1, gubernur bintang 2, terus wali kota bintang 3, camat bintang 4, desa bintang 5, RW bintang 6, RT bintang pangkat tertinggi. Banggalah dengan ibu PKK ya. Makanya paling pusing ya RT karena bintang 7. Masya Allah. Jadi kalau Allah tempatkan di pemerintahan, maka jalankan dengan baik. Jadi ukurannya, ini makom saya, ukurannya agama kita masih selamat ya dalam makom itu, maka lanjutkan. Kita tidak berbuat maksiat, lanjutkan. Itu ukurannya.
Namun kalau panjenengan di sana kok malah disuruh, mohon maaf, disuruh pungli, disuruh apa lagi? Nepotisme, disuruh kolusi, bahkan jenengan yang menjadi apa namanya? Tonggak utamanya. Itu harus segera tuh mikir, harus pindah saya ini. Ini nggak bener ini. Gak apa-apa, saya keluar dah. Yang penting yang diselamatkan apa? Agama. Itu beda kalau di sana. Jadi ukurannya apa? Selamat agama kita. Betul? Nah, Allah menempatkan kita dalam keadaan fakir, tapi dia bersabar dalam fakirnya, damai, tenang, hidupnya itu nyaman, senyum-senyum, ketawa-ketawa, wajahnya cerah, padahal nggak punya uang. Makan aja hanya pakai nasi, plus ayam goreng, plus bebek, plus betul-betul sedikit ya, nggak ada. Tapi damai itu, maka jangan usah pindah, jangan bilang pindah. Ya Allah, saya sekarang pengen jadi orang kaya. Nggak, padahal juga nggak ada kebutuhan. Ya memang hidup kita tuh begitu, hidup kita serba pas. Tapi juga kebutuhannya memang pas, damai aja. Ya pas-pasan, tapi juga kita nggak punya tanggungan apa-apa. Ya pas-pasan, nikmat, senyum-senyum, minum air putih itu nikmatnya minta ampun. Ya Allah, enak gitu. Makan sama apa? Sama teri itu udah enak banget. Makan peda sambal terasi sama kerupuk, aduh enak banget rasanya. Itu seger gitu rasanya. Nah, nggak usah minta pindah. Kita pakainya motor biasa yang kalau digas tuh batu krok. Tapi juga ketawa-ketawa tuh di samping itu. Isinya ketawa, Mas, bagus banget motornya Mas. Gak apa-apa ini motor kita. Disalin sama Pajero. Tuh Pajero Mas hebat. Kita mah nggak tertarik Pajero. Udah motor kita aja. Berarti ini selamat nih agamanya. Gak usah minta apa? Pindah. Memang ini terbaik. Betul. Tapi kalau kita punya motor, anak kita ketinggalan 10 di rumah, ini harus mikir keras. Berarti kita udah harus pindah, jangan pakai motor. Pakai apa? Truk. Pakai bis. Pakai mobil. Pakai L. Artinya, oh iya, kita harus pindah di tempat. Tapi kalau damai-damai saja, 10 juga santai. Anak-anak juga santai biasa. Nggak usah pindah. Selama agama kita ini aman, tidak usah minta. Dan kita memang juga dengan kefakiran kita ini nggak ada tuh. Misalkan kita menjadi kufur nikmat sama Allah, kita menjadi orang yang mengeluh, nggak, biasa aja hidupnya. Berarti ini fakir yang disayang Allah. Fakirnya casingnya aja, tapi isinya kaya raya. Ada yang casingnya kaya, tapi isinya miskin. Mana yang paling penting? Yang utama yang mana? Yang dipilih? Casingnya apa isinya? Casing itu, aduh harganya cuma 2.500. Itu HP casingnya berapa sih Bu? Paling 30.000, 50.000, 100.000 lah casing. Tapi HP-nya bisa 5 juta. Berarti mau casing apa mau isi? Aduh, udah mulai aduh isi. Takut katanya ya. Takutnya apa? Fakir tapi isinya kaya. Nggak mau saya. Pinginnya casingnya kaya, isinya ya semua orang pilihnya gitu Bu. Tapi kan kita nggak bisa. Itu kehendak siapa? Allah. Maka ada yang casingnya kaya Bu, pajaronya banyak, tapi isinya fakir. Buktinya apa? Hutangnya 176 miliar. Gaji per bulan 100 juta. Banyak ya Bu? Tapi pengeluaran 120 juta. Ini kelihatannya isinya kan kaya tuh. Ternyata isinya fakir. Jadi jangan sampai kita mengatakan orang punya pajak itu kaya, belum tentu Bu. Bisa jadi itu hak mendapatkan. Bisa jadi orang yang pakai motor butut, tapi dia sungkus terus. Enak gitu. Jangan lihat apa Bu? Ini casingnya Ustaz, isinya belum tentu Ustaz. Casingnya Mustami bisa jadi isinya Ustaz. Betul nggak? Ini isinya Mustami casingnya, tapi bisa jadi beliau ini isinya apa? Ustaz.
Ini saya nih casingnya Ustaz bisa jadi isinya boro-boro mustami, bisa jadi liar. Jangan lihat casing ya, lihat apa? Isi. Jangan lihat dompetnya, lihat isinya. Udah dompetnya butut, isinya kosong lagi kan? Kasihan kan? Bisa dipahami Bu? Jadi kalau Allah kasih kepada kita kemiskinan, kefakiran, kekurangan menurut orang lain ya di dunia. Tapi kalau kita nggak merasa kekurangannya, damai ya jiwa saya, tenang aja tuh. Makan apa adanya, nikmat aja. Motor ya apa adanya, nikmat aja. Nggak punya bensin, bareng-bareng gotong royong nyari uang koin di kolong ya, cari sampai ketawa-ketawa mah ada nggak? Nggak ada, tak ada lagi. Oh sibuk nyari-nyari apa? Uang koin, alhamdulillah ketemu mah 15.000 ya, bagiin. Seneng tuh. Enggak ada namanya cemberut-cemberut sama istri. Makanya mas kerja, enggak gitu, biasa aja. Berarti ini selamat. Cuma kalau misalkan mah bensinnya habis, bensin, nah itu berarti ini tidak menyelamatkan apa? Setuju? Terserah Allah ya, kan Allah yang ngatur, betul. Nah, ibu mau yang mana? Mau semuanya. Mau semuanya. Mau casing yang mana? Casing kaya isi kaya, apa casing kaya isi miskin, atau casing miskin isi kaya? Sesuai keinginan Allah saja. Karena di setiap episode itu ada kebaikan. Setuju? Alhamdulillah. Lanjut Bu ya. Nah, bagaimana dengan hati ini? Gimana kalau kondisi sedih ya? Aduh, hatinya sedih. Ini kita pakai tasawuf ya, Bu ya. Hatinya sedih, risau. Nah, hatinya sedih kita, kata beliau, kata Sayyidina kita jangan berkehendak menghilangkan rasa sedih itu. Nah, terkadang kalau kita sedih, lari ke bioskop, lari ke mana Bu? Aku stres sih. Terus akhirnya nyetel apa? Karaokean nyanyi. Untuk menghilangkan apa? Stres. Selesai matiin apanya? Karaoke-nya pusing lagi. Jadi tidak ada dalam diri kita keinginan untuk menghilangkan stres itu, menghilangkan kecemasan itu. Yang ada kita hadapi dan nikmati apa sih kebaikan dari stres saya ini. Karena kalau kita tolak justru stresnya jadi semakin berat. Ingat pernah kita bahas ya, terima stresnya. Kalau kita diterima bisa stres 2 kali, pangkat 3 akhirnya luber Bu. Kalau luber gimana? Sunyam senyum sendiri. Yang itu sunyam senyum sendiri itu karena kita nggak bisa menerima stres. Hadapi stres itu. Aduh kok pusing ya, alhamdulillah ya Allah dikasih pusing. Berarti sebentar lagi dikasih kemudahan. Gitu. Kok saya khawatir ya duduk. Kenapa saya khawatir ya Allah? Alhamdulillah. Saya dikasih kesempatan apa? Khawatir. Saya terima ya Allah. Mungkin saya butuh istighfar nih, istighfar. Jadi gitu, terima dulu. Jangan tiba-tiba buru-buru kita ingin menghilangkan apa? Stres itu. Banyak ibu akhirnya merusak diri karena ingin menghilangkan stres, merusak diri karena ingin menghilangkan gelisah, merusak diri karena ingin menghilangkan apa? Cemas. Betul? Ada kan orang-orang yang akhirnya merusak diri karena dia melawan kecemasan itu dengan narkoba, ya, dengan ekstasi. Betul? Kenapa? Aku stres dah, aku tak minum sih. Betul, pas minum hilang stresnya. Setelah selesai minum, stres lagi. Ibu healing itu pengen apa Bu healing? Menghilangkan kepenatan. Setelah kita pulang rumah, aduh ke rumah lagi. Nah, itu tandanya kita lari dari masalah. Jadi akhirnya nggak betah di rumah Bu, pengennya keluar terus. Sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit jadi halan-halan. Akhirnya rumah yang baik nanti nggak jadi karena Pak, aduh kok di rumah lagi saya stres lagi. Tapi kalau kita ikhtiarkan untuk menerima, insya Allah mudah. Ya, ibu itu healing, jalan-jalan itu bukan untuk menghilangkan stres, untuk bersyukur pada Allah, tadabbur
malah menyerap energi positif. Stresnya terima dulu. Betul Bu? Jangan sekali-kali menolak kehendak Allah. Ya Bu ya? Ibu pernah sakit gigi? Gimana pinginnya ibu gimana? Kalau ibu menolak sakit gigi, semakin sakit gigi. Bentar. Aduh, astagfirullah. Ini gimana caranya? Kok bisa sakit gigi saya? Aduh, ini gara-garanya apa? Pas gitu anak kita yang kecil nyalain itu mobil-mobilannya. Ngeng, keras itu. Ngeng. Aduh. Wah, semakin kita menolak sakit giginya. Jadi harusnya sakit gigi terima dulu. Ya Allah, alhamdulillah sakit gigi, ya Allah. Nikmat banget ya sakit gigi itu. Nah, barulah kita ikhtiar untuk mengobatinya. Bisa dipahami Bu? Kesimpulannya saya ulangi, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdasa fil waqti ghairi ma adahullahu fi. Alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Artinya hari ini adalah waktu yang dikehendaki Allah, terima itu. Betul? Hari ini kita sedang ngaji, itu kehendak Allah, nikmati ngajinya. Gak usah mikirin mod. Betul? Nanti pas di jalan itu kehendak Allah, nikmati perjalanannya. Sehingga kita selalu ada di waktu sekarang. Dan orang yang ada di waktu sekarang itulah yang disebut orang khusyuk. Terkadang kita tidak menerima kehendak Allah berupa waktu sholat. Sehingga saat kita sholat, justru kita mikir kemana-mana. Itu namanya nggak menerima kehendak Allah untuk bertemu Allah. Terima itu, nikmati. Betul? Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beradab. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah sayangi kita. Ya Bu. Jadi ketika ibu tiba-tiba Allah takdirkan bertemu saya, terus saya kasih sama ibu, Bu, amalannya istighfar. Nggak usah dihitung terus-menerus. Itu berarti ibu disuruh oleh Allah apa? Istighfar. Nikmati saja istighfarnya, terus istighfar. Ada sebuah hadis yang menyampaikan barang siapa seseorang istiqomah dalam amalan sunnah sampai Allah mencintainya, maka Allah berikan kepadanya aroma dari amalan sunnah. Maka terusin istighfar. Terus sampai kapan? Sampai Allah mencintai ibu bapak semuanya. Kalau Allah mencintai, wiridnya menjadi warid. Oh itu apa? Karomah. Nah, kalau kita bukan wali, bukan karomah, maunah. Apa maunah itu? Kebaikan dari zikir. Tiba-tiba hutangnya lunas, yang lunasin siapa nggak tahu. Tiba-tiba rezekinya lancar, itu namanya maunah. Tiba-tiba urusannya mudah, itu namanya apa? Jadi pahami? Ya, itu kira-kira ibu makalah ke-17. Monggo ada yang ditanyakan atau mau pendalaman dipersilakan. Silakan Monggo. Ada yang tanya. Monggo Pak. Monggo suwun Pak atas kesannya, pengalamannya ketika Allah menempatkan kita berdagang, memang di sana ada keinginan kita dan keinginan Allah. Keinginan kita uangnya cepat banyak, caranya berbohong. Keinginan Allah uangnya cepat banyak, caranya halal. Sama-sama cepat. Kan dagang itu sama-sama disuruhnya apa? Untung bukan rugi. Berarti ada proses yang butuh kita siapkan. Bagaimana keinginan Allah agar kita ini uang yang banyak, caranya halal terwujud. Mungkin diantaranya tadi jujur, tapi ternyata kalau jujur itu dapat uang banyak. Ya, mungkin bahasa-bahasanya butuh juga kita ikhtiarkan agar menjadikan kita lebih baik. Jadi itu bismillah, turun ya, matur suwun, terima kasih atas masukannya dan kejujurannya. Karena terkadang sifat dari nafsu itu memang ingin berbohong
berbuat curang untuk kepuasan diri, serakah, betul nggak? Betul Bu? Masya Allah. Ingatkan ya, baik. Tersebut. Jadi gimana nah kalau kita sudah berbuat bohong itu berarti membahayakan agama kita, harus dievaluasi. Dan sekarang sudah kembali, ya udah pertahankan saja dengan kejujurannya, namun mungkin dicari gaya komunikasi dan gaya jualan. Nah, saya bukan orang jualannya, yang lebih berdampak bagus. Saya mau menyampaikan cara berjualan, aku bukan penjual, ini nanti malah kaburo maktan ya. Indah Allah. Oh kau ya, ngomong kau nggak pernah jualan no, gitu. Jadi kalau ngajar ya monggo, saya sering ngajar. Itu nyampain ya, Insya Allah. Monggo yang lain. Ibu. Pertanyaannya singkat sih buat saya. Kan di sini alangkah bodohnya seseorang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Dari yang diulas tadi, kita tidak boleh berpindah takdir kan? Tidak perlu berkeinginan, berarti juga tidak boleh berdoa untuk meminta dipindah, untuk minta pindah. Baik. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, maka Allah kabulkan. Itu kalimatnya amar, perintah. Allah perintah itu langsung dari Allah, hukumnya wajib. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi doa itu bukan minta. Doa itu ibadah. Dan kalau kita memahami makna doa, sesungguhnya menyertai. Ya Allah, sertai saya dalam kondisi saya sekarang. Lihat bahasa-bahasa doa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah. Enggak ada, coba. Doa dilunasi utang gimana doanya? Bismillah. Dari Rasulullah gimana doanya? Ya Allah, jauhkan hamba dari sifat malas. Ada enggak minta dilunasi utang? Enggak ada. Doa selamat di dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan selamat, baik. Wa fil akhirati hasanah. Itu artinya sebenarnya doa itu agar kita disertai oleh siapa? Allah. Yang pertama. Jadi doa itu sesungguhnya ibadah. Dan selanjutnya butuh kita pahami pada waktu yang tidak dikehendakinya. Berarti waktunya itu sekarang itu kehendak Allah kan? Maka sekarang misalkan, ya Allah saya jangan duduk di sini, bisa nggak? Ya nggak bisa, kita sedang duduk kok. Bisa dipahami maksudnya? Kita menerima apa yang Allah kasihkan sekarang. Tapi untuk masa depan boleh nggak kita doa? Boleh. Boleh nggak kita minta? Boleh. Silahkan minta. Terus ternyata kok masih begini? Ya sampun, jangan kecewa. Terima Allah. Terus ikhtiar tetap kita jalankan pol. Doa tetap kita jalankan pol 100%. Hasil kalau saya kita pikirkan di pihaknya Allah itu namanya kita nggak memindahkan. Boleh nggak punya keinginan? Keinginan silakan. Namun keinginan itu tidak memaksa Allah untuk merubahnya. Maka mohon maaf, ada kalimat sufi begini. Sesungguhnya siapa yang menjadi Tuhan? Allah atau kita? Siapa Tuhan itu? Yang mengatur makhluknya. Sekarang tiap hari siapa yang banyak ngatur? Allah atau kita? Jadi yang jadi Tuhan siapa? Berarti sesungguhnya yang paling parah itu Fir'aun atau kita? Kalau Fir'aun kan mengaku Tuhan, kalau kita jadi Tuhan. Kenapa? Ngatur Allah. Ini kata kalimat sufi nih untuk direnungi. Terkadang doa kita, ya Allah, kok susah banget sih hidup saya, tolong dah ya Allah, berikan saya apa? Kemudahan urusan hujan. Apalagi mohon maaf ya, rahasia dan bilang ke siapa-siapa ya. Saya suka disuruh sama orang untuk menghentikan hujan. Hujan. Ustaz, tolong saya ada acara hujannya, tolong dipindah. Memang saya Tuhan apa? Pindah apa? Hujan. Ya doa sama Allah ya Allah. Diperintah saya.
Padahal kita ini nggak usah nyuruh Allah, nah, gitu ya. Allah hujan ya ampun, itu kehendaknya Allah. Toh Allah juga tahu di sana ada hajatan. Allah tahu di sana ada pengajian. Allah tahu di sana ada orang yang sedang menguburkan. Allah tahu kok bisa jadi hujan itu buat berkah buat yang sedang hajatan. Dan terkadang karena ingin tidak hujan terus mintanya Pak Ustaz, tolong minta sama Allah agar enggak hujan. Gitu. Doa ya Allah tuh hujannya jangan turun di sini, di luar sana. Berarti saya ngatur siapa? Allah. Jadi Tuhan dong. Bahaya. Lebih parah daripada Fir'aun. Fir'aun itu hanya mengaku, kita sering janji. Jadi gimana pun doa yang terbaik itu ya doanya yang ada di tuntunan Rasulullah. Nggak ada doa itu ngatur-ngatur Allah. Coba cek. Seluruh doa yang disampaikan Rasulullah, doa yang dalam Al-Quran, nggak ada doa yang mengatur Allah. Betul nggak? Ada nggak? Coba cek. Nggak ada. Maka saat kita berdoa begitu, ya Allah, hamba ini hambamu yang lemah, yang baik, ya Allah. Hamba menerima dan ridho dengan semua takdirmu, ya Allah. Dan Engkau maha tahu kondisi hamba dalam kesulitannya. Itu aja. Misalkan kita sedang dalam kondisi nggak punya uang, hamba dalam kondisi kekurangan, ya Allah. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Ya. Tolong saya kasih uang, ya Allah. Nah, itu berarti kita ngatur Allah. Itu adab ya, adab kita dalam. Tapi Allah maha tahu kok. Nabi Ayub ketika Rabbi anni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Rabb, saya sedang sakit, Engkau maha pengasih maha penyayang. Allah pastajabna, Allah kabulkan. Pakasat, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti semua yang ditinggalkannya, dihilangkan oleh Allah, diganti dengan semisalnya bahkan lebih baik. Begitu ya. Jadi doa itu minta agar kita disertai Allah dalam keadaan apapun. Saat kita dikasih oleh kesuksesan, ya Allah sertai hamba dalam kesuksesan hamba, agar kesuksesan itu membuat hamba dekat dengan Allah. Ya Allah, saya sedang sakit, dan sama ya Allah hamba sedang sakit, Engkau maha pengasih maha penyayang. Artinya kita minta disertai Allah dalam sakit kita. Betul? Kemarin kita bahas secara poin-poin bahwa Allah bersama orang-orang yang bahagia, orang-orang yang semangat. Kita semangat aja. Ya, dalam kondisi kita sedang dalam kesulitan, semangat agar disertai oleh siapa? Allah. Berarti semangat itu diantara doa. Alhamdulillah, hutangnya belum terbayar 3 bulan. Keren sekali. Wah, mantap ini. Berarti saya harus kerja totalitas untuk menyelesaikan hutang 4 bulan. Nah, itu namanya semangat. Misalkan contoh. Betul kok? Misalkan ibu masak dari jam 3 malam karena tahu suami baru kurang tahun, pagi ini mau ngasih kejutan sama suami, makan bersama pagi-pagi. Udah berapa? Dari jam 3 masak kesukaan suami. Bangun tidur suami langsung loncat, astagfirullah, langsung mandi, padahal udah siap makanan. Bu, mohon maaf saya harus berangkat duluan. Kira-kira sakit hati nggak, Bu? Alhamdulillah ya, Bu ya. Karena ibu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pada hatinya dongkolnya, sudah ya. Udah 4 lagi ya. Kata Bu ya. Jadi doa itu adalah ibadah, ikhtiar adalah ibadah. Berpindahnya tempat itu haknya siapa? Allah. Bukan urusan. Ya, gimana caranya memindahkan tempat kita? Keadaannya menuntut kita untuk berpindah. Orang yang sudah misalkan sakit, akhirnya dia tidak bisa bergerak, berarti sudah berpindah dari asbab ke tajid, maka berubah usahanya. Usaha dia doa. Tapi ketika dia sehat, tubuhnya sehat, semuanya sehat, kalau dikasih oleh tanggungan semakin banyak, itu nanti artinya Allah memindahkan kita untuk semakin berada di asbab. Jalankan aja asbab itu, kan itu bagian dari cara agar kita dekat dengan Allah. Di orang-orang yang makom asbab, di sana Allah membersamainya, kerja kita bersemangat. Betul? Ayo Pak, yang jualan-jualan yang semangat, ayo. Insya Allah Allah bersama orang yang jualan. Yang jualannya jujur dan semangat. Yang Bapak yang sudah sedang sakit, ayo Pak, tawakal sama Allah, pasrah sama Allah, doa yang banyak, zikir yang banyak. Gitu. Nah, Allah bersama orang yang bersabar. Innallaha ma'a. Masya Allah, bagus sekali ya. Allah itu konsepnya.
Bagi orang-orang yang sedang dikasih kesulitan, Allah bersama orang-orang yang sabar, yang menerima. Bagi orang-orang yang sedang Allah kasih tantangan, Allah bersama orang-orang yang semangat. Coba bayangkan. Semangat ya dikasih, sabar ya bersama. Keren ya? Tanya lagi. Ada baik ya, menguatkan ya, mengokohkan bahwa ketika kita sakit itu yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang membedakan siapa? Allah. Maka yang pertama yang kita tuju adalah Allah. Cukup ya? Ada tanyakan lagi cukup? Oke, kalau cukup kita tutup ya. Ada? Nah, cukup ya. Kita tutup membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Ibu Bapak, sekarang untuk zikirnya kita fokuskan di minggu kedua setiap hari Kamis ya. Jadi zikir istighfarnya minggu kedua setiap hari Kamis. Jadi sebulan sekali ya. Ya kalau agak lebih khusyuk bisa mungkin nanti pas hari Kamis minggu kedua pakainya pakaian putih ya. Kita fokus dikit. Jadi kajiannya di setiap hari Senin, zikirnya setiap Kamis minggu kedua. Kita akan zikir bersama. Halo? Minggu kedua. Jadi pas itu kajian di Anur MBA ya, kita akan fokuskan sehingga kita punya dua-duanya. Suatu saat kita Kamis minggu kedua nggak di sini zikirnya bisa. Tapi ketika di sini ya kita pakai untuk zikir. Sehingga setiap bulan ada waktu untuk berzikir kepada Allah, menguatkan zikir istighfarnya. Karena kita akan komitmen untuk terus berzikir apa Bu? Istighfar. Kapan saja, di mana saja. Monggo Ibu tinggal berbisik kanan kiri, sudahkah ada yang mendapatkan keajaiban? Saya yakin sudah. Ada berapa yang cerita ke saya mendapatkan keajaiban istighfar. Tapi kan itu rahasia pribadi ya, menu pribadi. Tapi kalau ada yang minta boleh dikasih agar teman-teman terinspirasi untuk terus beristighfar. Kata dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.